الذي من أوحي القرآن. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وتابع التابعين إلى آخر الزمان. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما pada tanggal 16
Ramadan itu Nabi Muhammad menuju ke Kampung Badan. Itu mampir karena harus berbuka puasa di sebuah tempat yang Nabi Muhammad saat itu harus berbuka dan tidak ada air. Nabi Muhammad menghentakkan kakinya di suatu tempat. Akhirnya keluarlah sebuah air yang sampai sekarang masih ngocor. Kalau kalian boleh nanti, kalau kalian pengen cobain, mungkin aku kasih coba. Perwakilan saja, sebab nggak cukup. Itu namanya Bi'rur Rohah. Bi'rur Rohah, sumber istirahat saat Nabi Muhammad istirahat berbuka puasa. Itu sampai sekarang sumurnya masih mengalir. Abi sengaja bawa itu 1 liter. Sama Abi mau dibawa ke laboratorium, mau dicek. Kalau jam-jam itu dibawa ke lab memang sudah luar biasa. Kan jam-jam itu dia tidak akan basi. Kemudian kalau ini yang air dari Bi'rur Rohah ini, sama pun dibawa ke laboratorium tentang kandungan mineralnya, kandungan kimia airnya, itu Abi mau dilihat. Tapi Abi yakin bahwa ini air adalah air yang sangat luar biasa. Sampai sekarang masih mengalir. Simpel kata, terus sekalian, bedak badan ini dimenangkan oleh kita semua umat Islam. Alhamdulillah. Dan ini tentunya tidak luput daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan para malaikat itu yang turun di sebuah gunung yang sampai sekarang gunungnya disebut dengan Jabal Malaikat. Jabal apa? Pokoknya kalian kalau ikut Abi Umroh merinding, membayangkan di mana para malaikat turun di situ, ikut berperang bersama dengan Nabi Muhammad SAW yang pada akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kita umat Islam. Ada 14 sahabat Rasul yang meninggal dan ada 70 orang kafir yang gugur. Saat itu habis mereka semuanya lari terbirit-birit karena umat Islam dibantu oleh para malaikat. Alhamdulillah. Itu tidak akan kita lupakan. Makanya kalau ke Mekah itu para syuhada kita kunjungin, beberapa mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa untuk Islam. Untuk selanjutnya, Nuzul Quran sudah banyak dibahas tadi oleh teman-teman semua dan anak kita semua. Nanti juga sama akan disampaikan hikmah daripada Nuzul Quran. Namun ingin Abi sampaikan pesan model sedikit pada malam yang mulia ini, walaupun mungkin ini sudah jam 11:30. Kayaknya kalau tidur dulu sahur pasti pada kesiangan semua ya. Ya mudah-mudahan tetap walaupun kalian susah nanti bangun sahur, tetap harus sahur dulu sedikit. Kita ambil sunnah Rasulullah SAW. Sekalian, siapapun di antara kita semua pasti endingnya kita ingin masuk surga. Betul? Betul. Kita urut nggak tahu. Kita urut nggak tahu. Kita urut nggak tahu. Doa kita panjang umur. Sekalian, orang masuk surga bukan karena amalnya. Catat sekali. Manusia masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena dua. Satu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ada syafaat dari Rasulullah dan syafaat daripada Al-Quran. Amin. Bagaimana amal kita bisa menembus surga Allah yang nikmatnya itu tiada bandingan dan masanya tiada masanya tiada. Ada masanya enggak? Ada masanya enggak? Yang masanya sepanjang masa nanti di akhir. Dunia cuma sebentar. Mana mungkin ibadah kita yang cuma segitu dua dengan waktu yang sedikit akan dibalas oleh Allah kenikmatan yang selama-lamanya. Ramadan ini adalah merupakan bagian daripada bulan menjadi wasilah Allah turunkan rahmat
keluar dari Ramadan ini betul-betul mendapatkan ganjaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, Imam Ghazali itu masuk surga ditanyakan apa? Karena Imam Ghazali masuk surga karena Imam Ghazali punya rasa kasihan kepada binatang. Saat Imam Ghazali sedang mengarang kita, itu ada lalat yang terus mondar-mandir ke depan Imam Ghazali. Imam Ghazali ini lalat sedang haus pengen minum, maka tintanya diangkat, dia lalat itu nempel di tinta, meminum tintanya itu, akhirnya lalat itu merasa segar. Hanya karena itu rahmat Allah Imam Ghazali masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Itu contoh. Yang kedua, syafaat Quran dengan syafaat Nabi Muhammad ini sedikit berbeda. Tolong dipahami. Kalau syafaat Rasulullah yang tadi baca sholawat, insya Allah dapat syafaat Rasul. Apalagi yang pernah jarak ke makam Rasul, angkat tangan. Yang pernah jarak ke makam Rasul, angkat tangan. Yang pernah jarak ke makam Rasul, angkat tangan. Coba yang pernah jarak ke makam Rasul, angkat tangan. Yang belum. Mudah-mudahan Allah nasibkan. Ajis harus punya cita-cita. Kalau bisa sebelum menikah biar jangan lupa makam Rasul. Rasul bilang, man zara qabri wajabat lahu syafaat. Orang yang jarak ke makamku dengan rasa cinta dan mahabbah kepadaku, wajibat lahu syafaati, wajib dirinya mendapat syafaat walakna kepada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau syafaat Rasul, sekalian, artinya pertolongan Rasul itu adalah bentuk syafaatnya. Di antaranya yang paling masyhur adalah mengangkat orang yang di neraka ke dalam surga, mempercepat masa siksaan di neraka pindah ke alam surga. Tapi kalau syafaat Quran itu adalah menolak Quran itu untuk para pembaca, apalagi penghafal, apalagi guru Quran, daripada disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sekalian, itu kalau lihat kalian sebetulnya dari jauh tuh kadang-kadang suka ada kesenangan mata. Pak Ustaz setiap subuh, setiap sore kegiatan hafalan dengan lancar. Abi nanti sekalian mata. Kata Abi, tidak semua orang betah di Pondok Al-Bas ini, dan tidak semua orang yang pengen ke sini juga diterima. Hakikatnya memang Allah tidak mengizinkan. Bahkan yang paling Abi sedih, sudah orang tua berjuang mati-matian ke sini biar belajar Quran, biar menghafal Quran, dan Abi yakin sekalian, siapapun guru Quran di sini tidak akan marah kalau kalian telah hafalannya. Sebab kita semua guru manusia cuma jadi wasilah yang menetapkan, yang mengisi Quran ini, bukan guru, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara Rasul mengatakan, iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Quran kelak yang kalian baca dan yang ada dalam hati itu semua itu akan menjadi syafaat. Dia akan menjelma menjadi seorang manusia yang akan menolak untuk dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak rela orang yang di dalam hatinya ada hafalan Quran dan orang yang sering membaca Quran, malaikat pun tidak rela manusia itu masuk dalam neraka. Seberapa? Siapa
Quran itu adalah kode. Quran itu kode yang disimpan dalam hati manusia. Kalau orang yang dalam hati ada Quran itu disiksa, berarti Jibril pun, malaikat pun ikut tersiksa. Mana mereka nanti melakukan pembelaan. Oleh karena itu, teman sekalian, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang anak kelas 12 sudah menjelang menyelesaikan pendidikan di sini, dan intinya kalian belum selesai. Tapi cuma amanah dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian berada, yang kelas 12 nitip Abi ya guys ya. Ya Maria, Quran yang sudah kamu hafal di sini nitip Abi. Terus diulang pun tidak nambah, minimal yang ada jangan sampai hilang. Sebab itu sudah modal untuk kita, diri kita ini terhindar daripada api neraka. Tidak mustahil pula kalau misalnya sekarang Haris misalnya atau Fahmi misalnya kelas 9 keluar dari sini pindah ke sekolah bukan di Al-Basir, mohon maaf. Harus kalian tolong catat, setan itu dimanapun ada. Saat ada kita di pondok, setan tidak pernah berhenti menggoda untuk terus berontak akan aturan, untuk berontak kepada guru dan sebagainya, sehingga akan merasa malas, merasa tidak betah untuk belajar menghafal Al-Quran. Ketika kalian ujian Quran itu hanya pengen tahu sejauh mana sih titipan Allah yang Allah berikan kepada kalian, yang tentu menurut syariat adalah itu syariat hasil kerja keras kalian semuanya. Tetapi aku menghargai kepada kalian, berapapun hafalan, mudah-mudahan akan menyelamatkan diri kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba dikit untuk anak kelas 9. Angkatan anak kelas 9. Angkatan anak kelas 9. Angkatan anak kelas 9. Abi nitip ya. Abi terima kasih kalau yang mau lanjut di Al-Basi di sini, insya Allah dan kalian termasuk kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian punya keinginan pindah ke sekolah yang lain, Abi cuma mau nitip, tolong cari teman yang baik. Tolong teman yang baik yang akan terus menghidupkan hatimu dengan Al-Quran. Sebab ketika kalian keluar dari sini ketemu orang yang tidak baik, yang Kristen Al-Quran, ya sudah, jangankan nama, yang ada pun juga jadi hilang. Itu saja amanah kami. Jadi ini yang luar biasa. Kelas 9 kemarin ada yang sudah kayak kemana, kita menyaksikan sendiri. Kelas 9 ada yang sudah kemarin Firla berapa juz kemarin? Firla berapa juz isi kemarin? 13. Tadi bangga. Bangga dengan apa? Dengan Allah mudahkan Firla untuk menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, kami doakan mudah-mudahan kalian terus dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja harus sekalian. Itu saya barangkali. Jadi Abi punya lembaga ini bukan tanpa alasan. Abi kepengen mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran di sini, ya nanti mungkin akan ngasih keterangan ketika, mohon maaf ya, tapi juga nggak tahu. Ilmu umum itu juga sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemanfaatan dan faedahnya itu tidak sebesar kalian belajar dan menghafal Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus tingkatkan belajar Al-Quran. Tolong dijaga untuk hafalannya dan terus tingkatkan hafalannya. Semoga Allah bersama kita semua dan Allah selamatkan kita semua daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.